Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jonathan Lee dari Prodi Manajemen dan Administrasi Logistik Angkatan 25 dengan 3 digit NIM terakhir 170 dan dari kelas D. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai aktivitas pergudangan dalam logistik. Nah, di antara kalian pasti sudah pernah mendengar apa itu gudang. Nah, gudang sendiri pasti tentunya banyak sekali kita temui ataupun mungkin di antara kalian pernah berkunjung. Dan biasanya tempat penyimpanan untuk barang yang sudah tidak terpakai ataupun yang akan digunakan. Nah, dalam dunia logistik sendiri, gudang ini merupakan fasilitas penyimpanan, pengelolaan, dan distribusi. Sehingga dalam logistik itu, gudang tidak hanya digunakan sebagai tempat penyimpan saja, namun digunakan sebagai tempat menyiapkan barang yang nantinya akan mempermudah proses pengiriman atau aliran barang tersebut. Dan peran gudang sendiri itu terdapat empat. Yang pertama adalah gudang sebagai pendukung manufaktur. Nah, kegiatan manufaktur ini kan membutuhkan komponen aktivitas untuk produksi mereka, sehingga gudang ini digunakan sebagai tempat holding sementara dari bahan baku pemasok yang nantinya akan diproses kembali menjadi barang jadi. Lalu yang kedua adalah gudang yang menyatukan. Nah, eh, berbagai barang dikirim dari produsen ini tentunya bervariasi. Maka dari itu, gudang di sini berperan sebagai menyatukan barang-barang yang bervariasi tersebut sehingga mudah untuk diterima oleh konsumen nantinya. Yang ketiga adalah gudang konsolidasi. Konsolidasi di sini artinya adalah penyatuan dari berbagai produk bervariasi tersebut menjadi eh, mudah untuk diterima oleh para konsumen, dan jika dikirim dalam jumlah yang kecil tentunya tidak efektif. Maka konsolidasi ini diperlukan supaya eh, proses pengiriman nantinya akan berlangsung dengan jumlah yang besar pula sehingga akan memudahkan aktivitas pengiriman nantinya. Lalu yang keempat itu adalah gudang pemecah. Nah, gudang pemecah ini merupakan barang yang dikirim dalam jumlah besar tadi akan dipecah menjadi beberapa bulk yang nantinya akan lebih diterima oleh konsumen akhir. Lalu gudang sendiri itu tidak hanya berdiri sendiri, namun juga memiliki hubungan dengan fungsi bisnis lainnya. Yang pertama itu adalah relasi gudang dengan transportasi. Nah, gudang di sini itu memerlukan proses transportasi yang baik supaya aliran barang tersebut tetap berjalan secara efektif dan efisien. Lalu pada transportasi juga memerlukan gudang sedekat mungkin supaya eh, ongkos kirim yang ditimbulkan itu tidak terlalu besar. Lalu yang kedua adalah relasi gudang dengan proses produksi. Nah, jika jumlah produksi ini mendekati permintaan, maka akan berdampak pada ukuran stok pada gudang, sehingga produksi ini sangat penting bagi keterjagaan stok di dalam gudang. Lalu yang ketiga adalah relasi gudang dengan customer service. Nah, untuk memenuhi standar pengiriman produk ke pelanggan akan memerlukan gudang distributor yang lebih dekat dengan para pelanggan sehingga memuaskan para konsumen. Lalu yang keempat itu adalah relasi gudang dengan ongkos total logistik. Nah, para perusahaan ini menggunakan gudang tidak hanya untuk memenuhi customer service saja, namun juga dengan meminimalkan ongkos logistiknya. Lalu selanjutnya adalah fungsi operasi pergudangan. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, gudang ini tidak hanya digunakan sebagai tempat penyimpanan saja, namun juga tempat penyiapan untuk proses aliran barang selanjutnya. Yang fungsi pertama itu adalah pergerakan. Nah, gudang ini sebagai wahana untuk menggerakkan aliran barang, serta pergerakan ini bisa diurai seperti dari penerimaan, transfer, penyiapan, cross-docking, dan akhirnya adalah pengiriman. Lalu yang kedua adalah fungsi penyimpanan, yaitu gudang ini berfungsi sebagai penyimpanan sementara di mana barang-barang dari pemasok tersebut disimpan dan diletakkan di gudang yang nantinya akan dialirkan kembali. Lalu yang ketiga adalah transfer informasi. Nah, untuk menjalankan dua fungsi tersebut dibutuhkannya informasi yang tepat dan akurat. Sehingga transfer informasi ini diharapkan berjalan secara cepat dan efisien pula, sehingga tidak adanya hambatan dalam proses aliran barang.
Lalu ada pengukuran produktivitas gudang. Nah, produktivitas gudang sendiri ini merupakan kondisi yang menggambarkan seberapa efektif gudang tersebut difungsikan. Nah, lalu ada 5 cara mengukur produktivitas. Yang pertama itu ada order picking akurasi, yaitu tingkat akurasi dalam memilih atau mengambil barang dari gudang persediaan. Lalu yang kedua itu ada order cycle time, yaitu waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk memproses pesanan dari awal pengambilan hingga sampai ke konsumen. Lalu yang ketiga itu ada utilitas ruang gudang, yaitu seberapa efektifnya penggunaan dari ruang gudang tersebut. Lalu yang keempat itu ada inventory turnover rate, yaitu seberapa sering persediaan tersebut keluar masuk dalam gudang. Dan yang terakhir itu ada on time shipping rate, yaitu seberapa banyak pesanan yang dikirim secara tepat waktu berdasarkan total pesanan. Selanjutnya ada penerimaan dan peralatannya. Nah, penerimaan sendiri itu merupakan aktivitas yang pertama kali terjadi dalam gudang. Ketika barang tersebut dikirim dari pemasok ke gudang, itu terjadilah proses penerimaan tersebut. Dan hal ini tuh supaya tidak terjadi kesalahan, maka memerlukan penerimaan informasi yang akurat. Setelah itu, mempersiapkan area yang bersih dan luas sehingga tidak terganggu dalam proses penerimaannya. Setelah itu akan ada pemeriksaan dokumen, apakah barang tersebut cocok dengan dokumen yang dikirim atau tidak. Lalu akan ada pemeriksaan fisik dan pemeriksaan kualitas, di mana barang tersebut diperiksa apakah ada cacat atau tidak. Lalu ada pengenangan barang reject, di mana jika ada barang yang cacat tersebut akan dilakukan sesuai dengan prosedur yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, baik itu dikembalikan ataupun ada pergantian barang. Lalu ada penyimpanan barang. Setelah barang tersebut dicatat, maka akan adanya penyimpanan barang sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan. Nah, selain itu juga ada beberapa peralatan yang menunjang dari proses penerimaannya ini. Yang pertama itu ada konveyor. Konveyor itu ada sistem berjalan untuk memindahkan barang secara otomatis. Lalu ada troli atau ada hand lift. Nah, kedua-duanya sama untuk mengangkut barang. Namun hand lift ini digunakan pada barang yang sedikit lumayan berat. Lalu ada scanner barcode ini untuk memudahkan penerimaan informasi tersebut. Lalu ada penempatan. Nah, setelah barang tersebut diterima, maka dilakukan tahap penempatan, di mana barang-barang tersebut dikelompokkan berdasarkan identifikasi pada proses sebelumnya. Nah, ini tuh dilakukan untuk yang pertama tuh optimalisasi ruang gudang, yaitu memastikan barang disimpan di lokasi yang paling efisien, lalu akses mudah dan efisien. Nah, barang diletakkan pada lokasi yang benar akan mempermudah barang tersebut diakses yang nantinya akan dikirim. Lalu ada peningkatan akurasi inventaris, yaitu dengan menempatkan barang dengan tepat, maka pencatatan yang akurat pun akan tetap terjadi. Lalu yang terakhir itu adalah keamanan barang, yaitu memastikan barang tersebut disimpan di lokasi yang aman, terutama pada barang-barang yang tergolong berisiko. Lalu selanjutnya ada metode penyimpanan palet serta peralatannya. Nah, metode penyimpanan palet ini adalah penyimpanan dengan menggunakan rak kayu pada dasarnya. Nah, hal ini tuh ada beberapa metodenya. Yang pertama tuh seperti selective pallet racking. Nah, ini tuh jenis yang paling umum digunakan karena fleksibilitasnya sangat luas dan juga memungkinkan akses langsung ke setiap paletnya. Lalu ada double deep pallet racking, yaitu diterapkan untuk meningkatkan kepadatan penyimpanan dengan cara menggabungkan dua palet sekaligus secara berbaris. Lalu ada pushback racking. Nah, ini tuh diterapkan dengan menggunakan kerangka yang dapat digerakkan atau digeser. Lalu ada cantilever racking. Cantilever racking ini diterapkan dengan mengatur rak tanpa kolom tengah. Lalu ada pallet floor racking. Pallet floor racking ini diterapkan dengan menggunakan rack atau roller sehingga mempermudah memindahkan palet tersebut. Lalu juga ada beberapa peralatannya untuk menunjang metode ini seperti pallet jack, lalu ada conveyor juga, ada rak, lalu ada pallet wrapper, pallet inverter, dan juga pallet truck scale. Oke, selanjutnya itu ada metode penyimpanan non palet. Nah, ini tuh kebalikannya dari penyimpanan palet tersebut. Ini tuh tidak menggunakan rak kayu sebagai dasarnya. Nah, ada beberapa metodenya itu. Ada yang pick modus atau flow racks. Ini tuh mendapatkan barang dalam kuantitas kecil.
Ini tuh biasanya mengakomodasi sistem FIFO. Lalu ada shelves. Shelves ini untuk menyimpan barang yang berukuran kecil seperti lemari. Lalu ada bin drawers. Bin drawers ini digunakan seperti berbentuk laci. Lalu ada carousels. Carousels ini adalah rotasi rak secara otomatis, baik itu secara vertikal atau horizontal. Selanjutnya ada pengambilan dan sortasi barang. Nah, ketika barang tersebut ingin dikirim, maka terjadilah aktivitas pengambilan barang tersebut pada proses dari penyimpanan tadi. Nah, pengambilan ini tuh tentunya harus disertai dengan menyortir barang. Nah, sortir barang ini merupakan proses pengorganisasian produk sedemikian rupa sehingga mudah ditemukan dan diambil di dalam gudang. Sehingga proses ini tuh sangat diperlukan. Yang pertama tuh agar pengurangan keterlambatan dan kecelakaan barang. Jadi pemisahan dan pengelompokan barang tersebut akan mengurangi keterlambatan pengiriman. Lalu yang kedua adalah menyesuaikan dengan tuntutan pasar yang dinamis. Nah, dalam era sekarang ini permintaan konsumen tentunya semakin banyak. Maka sortasi barang ini diperlukan agar barang tersebut tepat terkirim ke konsumen sesuai dengan dibutuhkannya. Lalu selanjutnya adalah pengiriman. Nah, pengiriman ini merupakan proses terakhir dalam aktivitas pergudangan, di mana barang sudah disortir tersebut dikirim ke konsumen akhir ataupun distribusi ke tempat lainnya. Maka diperlukan langkah-langkah untuk menjaga pengiriman ini supaya tetap efektif dan juga efisien, seperti penjadwalan pengiriman yang jelas dan teratur, lalu pemilihan moda yang tepat, yaitu memilih alat transportasi yang mudah yang tepat dan eh, sesuai dengan medan yang akan ditempuh. Lalu memanfaatkan teknologi, ini tuh bisa memanfaatkan GPS sebagai pelacakan secara real time dari barang yang dikirim tersebut. Selanjutnya ada evaluasi sistem, yaitu mengevaluasi seluruh rangkaian dari langkah-langkah sebelumnya agar lebih baik. Nah, jadi aktivitas pergudangan ini merupakan proses penyimpanan sementara dari pemasok yang nantinya akan diproses lebih lanjut. Jadi pergudangan ini tidak hanya sebagai tempat penerima dan penyimpan saja, namun juga tempat pengelompokan barang yang nantinya akan dikirim ke tempat tujuan. Nah, pergudangan yang baik akan menerapkan sistem manajemen pergudangan yang bertujuan agar sistem operasional menjadi lebih efisien serta efektif. Oleh karena itu, aktivitas pergudangan sangatlah penting dalam menunjang kebutuhan para konsumen. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih.